على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Al-Wajibat Al-Mutahattimat, kemarin terakhir kami telah memberikan sebuah faedah hadis yang mulia, yaitu hadis dari seorang sahabat yang mulia, sahabiyun jalil, Abul Abbas Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau adalah sahabat yang mulia yang terkenal dengan gelar mufassirus sahabah. Seperti ini dipahami ya. Mufassirus sahabah, ahlu tafsirnya para sahabat. Terjemahanul Quran, beliau dikenal dengan penerjemah Al-Quran, maksudnya penafsir Al-Quran. Di antaranya tidak lain karena takdir Allah Subhanahu wa taala dan juga berkat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah mendoakan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Abdullah ibnu Abbas dalam masalah agama dan ajarilah ilmu ta'wil. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ta'wil di sini maksud tafsir. Maksudnya adalah ilmu tafsir. Akhirnya dengan doa tersebut Allah Ta'ala kabulkan, sehingga beliau pun digelar dengan apa? Mufassirus sahabah, ahlu tafsirnya para sahabat. Naam, seperti itu. Kemudian hadis tersebut barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Al-Imam Al-Bukhari sudah tidak asing lagi di telinga kita, nama dan kunyah beliau. Nama Al-Imam Al-Bukhari siapa dan kunyahnya siapa? Akh Abu Bakrin. Naam. Muhammad bin Abdullah bin Ismail. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Kunyahnya? Naam. Abu Abdullah, paham ya? Al-Imam Al-Bukhari namanya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Kunyahnya Abu Abdullah. Naam, pasangannya seringnya Imam Muslim ya. Kalau Imam Muslim namanya Muslim Ibn Hajjaj An-Naisaburi rahimahullah, kunyahnya Abul Husain. Kunyahnya Abul Husain. Yaitu hadis ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang seringnya manusia lalai dari keduanya. Lalai terhadap keduanya, yaitu nikmat kesehatan dan waktu luang. Ini sering kita jumpai ya. Orang itu biasanya berangan-angan setelah sakit. Datang sakit baru berangan-angan, duhai kalau seandainya kami itu sehat, kami akan belajar yang semangat. Tapi ternyata ketika sehat dia justru tidak manfaatkan pada tempatnya kesehatannya. Yang kedua, orang berangan-angan ketika sudah sempit waktunya. Kok waktunya sempit, sibuk, padat, akhirnya dia berangan-angan, duhai kalau seandainya waktunya luang, lapang, sehingga kami bisa menghadiri majelis ilmu, bisa belajar kembali. Jadi angan-angan itu muncul setelah terjadinya apa? Waktu yang sempit atau barakallahu fikum ketika tertimpa badannya sakit. Nah, karena seringnya orang kalau waktu luang dan sehat lalai gitu loh. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan nikmatani, dua kenikmatan, maghbunun fihi makatsirun minan nas, kebanyakan manusia lalai terhadap keduanya, nikmat kesehatan dan waktu luang. Oleh karena itu apa nasihat Rasulullah SAW? Kepada salah seorang sahabat yang mulia, Rasulullah mengatakan idza asbahta
fala tangtadiril masa wa idza amsayta fala tangtadiris sabah wa khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Itu nasihatnya kan? Ya enggak? Nah, dalam Arba'in Nawawiyah itu hadisnya siapa? Ibnu Umar. Nah, hadisnya Ibnu Umar. Nah, barakallahu fikum, suatu ketika Rasulullah meletakkan atau merangkul beliau ya, meletakkan tangannya di pundaknya. Seraya Rasulullah, nah barakallahu fikum hafizakumullah, nah berkata kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Idza asbahta fala tangtadiril masa wa idza amsayta fala tangtadiris sabah wa khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika." Artinya, apabila engkau berada di pagi hari, jangan nunggu waktu sore hari. Pagi itu kerjakan. Nah, yang pun dikerjakan. Ibadah misalkan, atau murajaah, atau misalkan belajar misalnya, jangan nunggu waktu sore hari. Dan ketika engkau berada di sore hari, fala tangtadiris sabah, jangan menunggu waktu pagi lagi. Jadi gunakan waktu itu semaksimal mungkin. Kemudian apa kata Rasulullah? Wa khudh min sihatika limaradika, dan ambillah, manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Naam, wa min hayatika limautika, dan manfaatkanlah waktu ketika engkau hidup sebelum datang kematianmu. Karena kalau orang sudah mati enggak bisa lagi. Orang ketika sakit juga tidak selapang orang ketika sehat. Paham maksudnya ya? Jadi dua kenikmatan ini jangan sampai kita terlalaikan. Upayakan kita, terutama Ahlus Sunnah wal Jamaah, pandai-pandai menggunakan dan memanfaatkan waktu, karena waktu itu bagaikan apa? Waktu itu bagaikan apa? Bagaikan pedang. Al-waktu kas-saif illam taqta'hu qata'ak. Waktu itu bagaikan pedang. Jika kamu tidak menggunakan pedang itu untuk menghunus, maka dia akan menghunusmu. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan. Na'am barakallahu fikum. Tafadhal hadisnya. Sudah hafal antum? Tafadhal. عن أبي عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والبراء رواه البخاري. الصحة والفراغ أيوة. نعم بارك الله فيكم. تفضل. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ayo na'am, tafadhal. An Abi Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Na'am. Antum katanya hafal katanya. Ayo coba. Maghbunun fihima katsirun minan nas asyatu wal faraq. Ayo na'am barakallahu fikum, la ba'as, khair insyaallah. Ahsan. Tafadhal. Antum apa? Hafal juga antum? Ayo na'am. Nanti Abang. Tafadhal. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala bacanya gini caranya ya. An Abil Abbas Abdillah bin Abdullah. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihi makathirun minan nas as-sihhatu wal faragh wa al-qari. Ayo na'am, fadhal. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nasi as-sihhatu wal faragh rawahu al-Bukhari. Ayo na'am, fadhal. Fadhal. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh rawahu al-Bukhari. Ayo na'am, ahsan, fadhal.
Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matan maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh wal bukhari. Ayo na'am Hasan, tafadhal. An Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matan maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh wal bukhari. Ayo na'am Hasan, tafadhal. An Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nasi, as-sihhatu wal faragh wa Na'am Hasan, tafadhal. An Abi Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh wal bukhari. Ayo na'am barakallahu fikum, ahsantum. Itu hadis yang mulia, perlu direnungkan di benak kita bahwasannya nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang itu jangan sampai kita lupakan. Antum juga hafal, Pak? Enggak masalah, santai aja. Naam. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita yang selanjutnya. Sekarang kita akan memasuki pembagian daripada syirik, ya kan? Naam, halaman yang ke-98. Kata beliau di sini, qala al-mu'allifu asbahullah wa huwa salasatu anwa'in. Syirik itu terbagi menjadi 3. Naam, syirik itu terbagi menjadi 3 karena syirik lawan daripada tauhid. Dan kalimatut tauhid, kalimatul ikhlas, kalimatut taqwa itu adalah la ilaha illallah. Perhatikan ya, kalimatut tauhid, kalimatul ikhlas, kalimatut taqwa itu satu, itu la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah dikenal dengan kalimatut tauhid. Jadi kalimat la ilaha illallah gelarannya, julukannya terkadang digelari dengan kalimatul ikhlas. Terkadang digelari dengan apa? Kalimatut tauhid. Terkadang digelari dengan kalimatut taqwa. Paham ya? Terkadang digelari dengan al-urwatul wusqa. Paham ya? Seperti ini diperhatikan baik-baik ya. Jadi kalimatul ikhlas itu apa? La ilaha illallah. Kalimatut taqwa la ilaha illallah. Kalimatut tauhid la ilaha illallah. Al-urwatul wusqa la ilaha illallah. Paham maksudnya ya? Naam. Makna la ilaha illallah apa? Naam, la ma'budu bihaqqin illallah. Artinya Naam, ahsan, ulangi. Apa makna la ilaha illallah? Khidir. Santai aja, enggak usah takut, santai aja. Ya, apa maknanya la ilaha illallah? Tadi sudah benar ayo. Bihaqqin, wa na'am, la ma'budu bihaqqin illallah. Artinya untuk disembah. Na'am, barakallahu fikum. Tafadhal ulangi. Makna la ilaha illallah apa? Wa na'am, artinya Na'am, barakallahu fikum, tiada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah. Perhatikan di sini, wa huwa salatu anwa'. Yang mana syirik itu terbagi menjadi 3. Padahal yang kita ketahui berapa sih? 2 ya. Syirik akbar sama syirik asghar. Ternyata ada pembagian yang ketiga. Sebenarnya yang ketiga ini masuk dalam syirik asghar. Cuman beliau jabarkan gitu. Kita lihat, syirkun akbar wa syirkun asgharu wa syirkun khafiyun. Paham ya, ini yang ketiga ini masuk dalam syirik asghar aslinya. Syirik itu terbagi menjadi 3. Syirik akbar, syirik besar. Syirik asghar, syirik kecil. Syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Khafi itu tersembunyi. Jadi enggak nampak. Ini yang dikenal dengan apa? Riya. Paham ya? Jadi riya termasuk syirik khafi. Termasuk apa? Syirik khafi yang enggak nampak. Orang kan beramal taunya zahirnya saja. Batinnya, niatnya kita enggak tahu kan? Ternyata niatnya riya. Niatnya untuk apa? Agar dipuji oleh manusia. Niatnya untuk dilihat oleh manusia. Paham maksudnya ya? Jadi syirik ini dinamakan syirik khafi kenapa? Karena tidak nampak. Khafiya wastataro, tersembunyi. Paham salah ya? Contohnya apa tadi? Riya.
Paham ya? Riya itu amalan yang sangat berbahaya sekali. Bisa menghancurkan amalan yang terkena riya tersebut. Paham ya? Jadi orang beramal gara-gara agar dilihat oleh manusia, agar dipuji oleh manusia. Duduk bermajelis ilmu ta'lim biar dipuji, wah si fulan tuh rajin sekali ya belajarnya. Setiap hari datang terus. Biar nyari pujian itu hati-hati. Itu riya namanya. Paham ya? Wah si fulan tuh Masya Allah kalau setoran, wah. Biar tujuannya disanjung atau dipuji, jangan. Itu riya juga. Riya itu macam-macam. Intinya dia beramal bukan karena Allah Ta'ala, tapi karena biar dilihat oleh manusia dan biar dipuji. Jangan ya, karena ini syirik khafi. Dinamakan syirik khafi kenapa tadi? Karena tersembunyi, nggak nampak, orang nggak tahu. Paham ya? Nah, dia nyumbang 1 M untuk pondok misalkan, Ma'had Darut Taqwa misalkan. Paham ya? Nah, orangnya tahunya Masya Allah si fulan gini, tapi ternyata niat dia lain. Niat dia biar dikatakan dermawan, niat dia biar dikatakan Masya Allah gitu. Itu juga termasuk riya. Paham ya? Tapi lawan daripada riya apa? Ikhlas. Ikhlas juga amalan hati, orang nggak tahu juga. Dia senyum-senyum, kelihatannya santai. Kalau berangkat ke pondok pakai sepeda ontel, tapi ternyata dia nyumbang 2 M misalkan. Orang nggak tahu kan? Tapi ikhlas misalkan ya, seperti itu. Contohnya dalam artian ikhlas dan riya itu bertolak belakang ya. Dalam artian sama-sama amalan hati, tapi terbedakan dari apa? Terbedakan dari tujuan dan niatnya itu. Mafhum insyaallah ya? Nah, ikhlas itu perbuatannya, orangnya mukhlis. Paham ya? Orangnya apa? Mukhlis. Syirik itu perbuatannya, orangnya musyrik. Paham maksudnya ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Jadi upayakan luruskan dan juga benarkan niat kita di dalam mencari ilmu. Karena apa? Al-umur bimaqasidiha, termasuk qawaidul fiqhiyah, kaidah fikih yang besar di antaranya adalah al-umur bimaqasidiha. Semua perkara tergantung dengan niat dan tujuannya. Itu mesti itu. Antum sekarang bawa tangga gini, tangga di bawah, bawa tangga gini. Mau kemana Pak? Ini nanti malam untuk nyuri. Aslinya bawa tangga hukumnya apa? Boleh-boleh saja. Orang bawa tangga santai aja, boleh, nggak ada larangan. Tapi ternyata niat tujuannya apa? Untuk mencuri. Jadi haram hukumnya. Tergantung niat dan tujuannya tadi. Apa maksudnya ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Misalkan ada orang dia beli sandal misalkan. Sandalnya nyari yang eger. Contohnya ya. Ini enggak nyinggung siapa-siapa ya. Maksudnya ada orang, contohnya ada orang dia beli sandal eger, KW enggak mau. Ini yang ori namanya, yang ori yang apa yang asli. Tujuannya apa tujuannya? Untuk pamer. Paham ya? Agar dipuji, agar Masya Allah sebulan uangnya banyak ternyata ya. Misalkan seperti itu jangan. Jadi kita misalkan melakukan yang namanya zina, berhias atau melakukan keindahan lillah. Karena keindahan itu bukan kesombongan. Paham ya? Suatu ketika pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna sabuhu hasanan wa na'luhu hasanah." Ya Rasulullah, ini ada orang dia senang kalau pakainya bagus, sandalnya bagus, bayangkan. Ini waktu itu sebagian para sahabat menyangka kalau itu sombong gitu loh. Karena awal mula hadisnya apa? Riwayat Muslim, hadisnya Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah menyatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarrah min kibr. Tidak akan masuk surga secara langsung orang yang di dalam hatinya itu masih ada sekecil daripada kesombongan. Akhirnya ada sebagian sahabat protes gitu loh ya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Wahai Rasulullah, ini ada orang dia senang kalau pakainya bagus, rapi, sandalnya bagus. Nah, berarti menunjukkan sebagian waktu itu nyangka itu sombong gitu loh. Padahal itu bukan sombong. Paham ya? Akhirnya Rasulullah menjelaskan al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Ini syahidnya. Kibr itu, sombong itu adalah yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi kalau kita misalkan mau berindah-indah atau rapi, penampilan bagus enggak masalah. Tapi niatnya diluruskan. Niatnya adalah apa? Zina, untuk barakallahu fikum, berhias. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Pakailah perhiasan kalian. Perhiasan maksudnya pakaian yang baik, yang bersih, yang suci. Barakallahu fikum ketika kalian masuk masjid. Apa maksudnya ya? Qul man harrama zinatallahi allati akhrajal ibadah. Katakanlah, siapa yang mengharamkan perhiasan yang Allah telah berikan kepada hamba-hambanya, yang Allah telah keluarkan untuk hambanya, enggak ada yang mengharamkan. Cuman tujuannya, ingat ya, tujuannya lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Taala itu baik dan tidak mencintai atau tidak menerima kecuali yang baik.
Kemudian ketika para sahabat tadi mengatakan, "Wahai Rasulullah, ini orang suka kalau sandalnya bagus, pakaian bagus." Apa kata Rasulullah? "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Ta'ala itu indah dan menyukai keindahan. Mafhum ya? Nah, ini hanya sekedar apa? Sambungan faedah daripada syirik khafi. Syirik khafi itu syirik yang tersembunyi, enggak nampak. Contohnya apa tadi? Riya. Contoh yang lain apa? Nah, yang lain sum'ah. Apa itu sum'ah? Naam, beramal dengan suara atau yang semisalnya agar didengar oleh orang lain. Jadi upayakan kita pun juga dalam mencari ilmu lillah ya. Jangan sampai terpetik pada benak kita barakallahu fikum bahwasanya mencari ilmu untuk mencari gelar itu jangan. Paham ya? Kita ini walhamdulillah di Ma'had Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang kita cari bukan gelar. Paham ya? Bukan LC, MA, BA, SPD atau SPA. Ada enggak model seperti itu? Yang jelas gelar-gelar itu kita enggak nyari semuanya. Paham ya? Enggak perlu di depan, enggak perlu di belakang. Wah, ana mau belajar di pondok lah untuk apa? Biar nanti jadi ustadz misalkan. Itu bukan tujuan pertama. Tujuan pertama apa? Raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Itu yang diucapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal suatu ketika beliau berkata, "Al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahat niyatuh." Ilmu itu enggak ada satu pun yang bisa menandingi jika niatnya itu benar. Nah, akhirnya sebagian jamaah bertanya, "Ya Abu Abdullah, kaifa tasihun niyyah?" Wahai Abu Abdullah, maksud Imam Ahmad, bagaimana niat dianggap benar? Kata beliau, "Yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi." Ini yang benar. Meniatkan dia belajar mencari ilmu apa? Untuk mengangkat kebodohan dari diri sendiri baru orang lain, bukan yang lainnya. Paham ya? Enggak perlu. Antum belajar di pondok berapa tahun? 5 tahun. Di mana itu? Di Jogja. Ma'had Darut Taqwa. Gelarnya apa? Enggak ada gelarnya. Paham ya? Enggak ada gelarnya, enggak ada gelarnya. Antum belajar di Damat di zaman sana, walaupun 10 tahun mana gelarnya, enggak ada gelar-gelaran. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, enggak ada SPA, SPD atau MA enggak ada. LC enggak ada. Pokoknya cuman Abu Fulan dah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, yang jelas, yang mengangkat derajat kita itu bukan gelar ya. Yang mengangkat derajat kita adalah ilmu dan keimanan yang ada pada diri kita. Dalilnya mana? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang berilmu dan orang yang beriman. Dalilnya mana? Insyaallah hampir semuanya sudah hafal suratnya. 6. Antum? Mana itu? Allah musta'an, itu ayatnya benar dalam Al-Hujurat benar, cuman enggak tepat. Ana ingin yang tepat. Dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya orang yang berilmu dan beriman. Naam. Antum tahu? Ayo tafadhal. Bacanya yang benar. Itu masih keliru. Tapi anak tahu maksud antum ya, cuman yang benar aja enggak masalah, santai aja. Yarfa'i. Masih ada kurang dikit. Siapa yang mengangkat siapa? Walladzina Walladzina Naam. Surat apa itu, akh? Sudah hafal kan? Sudah hafal belum suratnya? Sudah kan? Sudah belum? Lupa, tapi sudah hafal suratnya? Alhamdulillah, ba'as khair insyaallah. Antum sudah hafal suratnya belum? Sudah kan? Lupa juga nama suratnya. Antum? Sudah hafal sudah? Surat apa? Bukan, Al-Hujurat tadi yang sebutin tadi, keliru tadi. Surat apa antum? Bukan. Allah musta'an. Bentar, antum? Enggak tahu juga? Allah musta'an, la ba'as khair insyaallah. Antum? Al-Mujadilah.
Surat Al-Mujadilah surat yang sangat luar biasa. Paham ya? Di dalamnya terkandung mulai dari ayat pertama sampai ayat terakhir adalah lafdzul jalalah. Kalau enggak percaya buktikan sendiri. Ayat pertama sampai ayat terakhir itu enggak kosong lafdzul jalalah. Paham ya? Enggak terlewatkan sedikit pun. Ayat pertama adalah lafaz Allah. Sampai ayat terakhir adalah lafaz Allah. Percaya enggak? Belum buktikan, enggak percaya kan? Kalau enggak percaya buktikan nanti. Buka surat Al-Mujadilah ayat pertama itu teliti adalah lafaz Allah enggak? Sampai ayat terakhir ada juga. Insyaallah percaya ya, Akh Abu Bakrin. Ayo na'am, kalau enggak percaya buktikan nanti. Kalau udah percaya ya udah silahkan membuktikan, enggak masalah juga. Seperti itu keadaannya. Mahum insyaallah ya. Ayo na'am barakallahu fikum. Jadi yang mengangkat derajat manusia itu bukan karena gelar dan juga bukan karena titel yang ada di belakang, tidak pula yang di depan. Yang di depan itu asy-syekh atau ustaz itu bukan ya. Yang di belakang yang sudah kita menjelaskan dari LC, SPD, SMA, lain-lain yang jelas seperti itu ya. Namullahu musta'an, nasallahu salamatal afiyah. Kita tidak mencari gelar, tidak mencari titel, yang kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan juga derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini barakallahu fikum, ai anna syirka yanqasimu ila salasati anwa'in bil istiqra' wa tatabbu' lil ayatil qur'aniyyati wal ahaditsin nabawiyyati. Perhatikan bahwasanya syirik itu terbagi menjadi 3 macam. Dalilnya mana? Kalau syirik itu 3 macam, dalilnya at-tatabbu' wal istiqra'. Ini dalilnya. At-tatabbu' wal istiqra'. Dalilnya enggak ada dalam Al-Qur'an, tidak ada dalam As-Sunnah. Terang-terangan asyirku salah satu anwa' itu enggak ada. Antum mencari dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas enggak akan ketemu. Asyirku salah satu anwa' ada enggak kira-kira? Enggak ada. Dalilnya mana? At-tatabbu' wal istiqra'. Maksudnya bagaimana? Para ulama meneliti dan mengecek dalil Al-Quran dan dalil As-Sunnah, kemudian disimpulkan bahwasanya syirik terbagi menjadi 3. Seperti itu caranya. Namanya at-tadabbur istiqra' seperti itu. Meneliti dan mengecek. Sebagaimana tauhid. Tauhid terbagi menjadi berapa? 3. Tauhid terbagi menjadi 3. 6. Tauhid apa saja? Nah, 3 ini dalilnya mana? At-tatabbu' wal istiqra'. Penelitian dan pengecekan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah disimpulkan 3 tadilah tauhid. Paham ya? Ini juga gitu modelnya. Nah, jadi bahwasanya syirik terbagi menjadi 3 jenis. Dengan apa? Bil istiqra', pengecekan, wa tatabbu', penelitian. Apa yang diteliti? Ayat-ayat Al-Qur'an wal ahadits an-nabawiyah dan hadis-hadis nabawiyah. Mafhum insyaallah ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Wa ba'duhum yaj'aluhu naw'ain. Sebagian mereka menjadikan syirik itu terbagi menjadi 2 jenis. Naam, ini yang sering kita hafal dan inilah yang selama ini kita ketahui, syirik akbar sama syirik asghar. Berarti kalau mereka menjadikan syirik cuma 2 saja, syirik akbar sama syirik asghar, berarti syirik khafi masuk dalam masuk dalam syirik asghar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kama taqaddama fi anwa'it tauhid, sebagaimana telah lewat dalam pembahasan masalah jenis-jenis tauhid. Fata'ammal, maka perhatikan. Jadi sudah kita ketahui ya, kesimpulannya syirik terbagi menjadi 2. Itu yang sering kita hafal dan juga sering kita ketahui. Adapun yang membagikan syirik menjadi 3, itu pada asalnya syirik khafi masuk dalam syirik asghar. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah. Berikutnya, asyirkul akbar la yaghfiruhullahu wa la yaqbalu ma'ahu 'amalan salihan. Allahul musta'an. Syirik akbar itu Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya dan tidak menerima bersama syirik akbar amalan soleh. Paham ya? Orang kafir, orang musyrik beramal setinggi langit, sedalam lautan, sebesar gunung enggak diterima sama sekali. Sebabnya apa? Kekufuran dia kepada Allah dan Rasulnya. Nah, barakallahu fikum. Sebab yang menghalangi nafkah-nafkah mereka, infak-infak harta mereka tidak diterima, sebabnya apa? Karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih." Dan tidaklah menghalangi mereka untuk diterima nafkah-nafkah mereka, sebabnya karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Sebabnya itu. Coba kalau mau masuk Islam, selamat enggak kira-kira? Selamat, qad aflaha man aslama. Sungguh telah beruntung orang yang masuk Islam, beragama Islam. Oleh karena itu jangan sampai tertarik dengan gaya-gaya mereka, gerak-gerik mereka yang tertarik. Walaupun nyumbang sekian miliaran misalkan, itu enggak diterima sama sekali. Kebaikan mereka semuanya
disegerakan di dunia. Di akhirat gimana? Kekal dalam api neraka, enggak dapat syafaat sama sekali. La yamutu fiha wala yahya. Paham ya? Di dalam neraka itu apa? Tidak hidup, tidak mati, merasakan azab terus. Paham ya? Orang kufar seperti itu. Baik yang kafir asli maupun kafir yang apa? Murtad. Karena kafir asli sejak kecil kafir murtad itu ya semula dia muslim keluar dari agama Islam. Paham maksudnya? Dua-duanya kekal dalam api neraka. Adapun pamannya Rasulullah, Abu Thalib kafir enggak? Tapi kenapa dapat syafaat? Katanya orang kafir enggak bermanfaat syafaatnya katanya. Itu buktinya pamannya Rasulullah Abu Thalib dapat syafaat ini. Bagaimana ini? Syubhat ini katanya. Kata orang-orang ya. Nah, pamannya Rasulullah kafir tapi dapat syafaat. Dapat syafaat enggak pamannya Rasulullah? Dapat syafaat padahal kafir kan Abu Thalib, Abdul Manaf kafir. Katanya fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Tidak bermanfaat sama sekali orang-orang kafir syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Ini Abu Thalib kafir Pak dapat syafaat ini bagaimana kira-kira si Bawahan? Well, berarti kalau misalkan anak masih hidup, ada orang tetangga anak kafir bela-bela anak ketika dakwah, kemudian dia nanti dapat syafaat gitu kalau meninggal? Nah, itu bukan alasan itu. Yang kita inginkan syafaat apa ya itu yang kita inginkan. Memang pamannya dapat syafaat tapi syafaat apa gitu loh. Kan syafaat itu kan macam-macam. Bagaimana? Kira-kira Akh Abdul Fattah. Kira-kira gimana ini syubhat ini? Syubhat ini sebenarnya ringan, mudah bagi yang dimudahkan. Ayo bismillah, gimana? Pamannya Rasulullah kafir enggak? Kafir. Tapi kok dapat syafaatnya? Karena pertanyaan seperti itu. Karena dapat syafaat. Gimana jawabnya? Karena Abu Thalib memang yakin bahwasanya itu. Karena Abu Thalib kenapa? Yakin bahwasanya agama Nabi Muhammad itu benar. Nah, itu juga orang kafir Quraisy juga yakin. Paham ya? Nah, kalau itu yakin cuman mereka mengingkari, enggak mau ikut itu aja. Paham ya? Cuman kalau itu ikut sebabnya, orang kafir yang lainnya enggak dapat. Yang dapat cuman ini saja, Abu Thalib ini aja. Firaun enggak dapat. Tapi Abu Thalib dapat itu loh, syafaat Nabi. Bagaimana kira-kira ini? Antum bisa jawab Akh Abu Bakr? Berarti syafaat ini syafaat apa berarti? Sudah benar ya? Jadi syafaat yang diberikan Rasulullah kepada Abu Thalib itu dikenal syafaat li takhfif. Paham ya? Bukan untuk mengentaskan di neraka, memperingan saja. Paham ya? Memperingan adabnya. Karena orang-orang kafir aslinya di mana adabnya? Di neraka jahanam. Orang munafikin di mana? Di bawahnya, di kerak api neraka yang paling bawah. Nah, dia Abu Thalib dapat keringanan dia. Keringanan apa? Mendapatkan adab api neraka tapi kekal di dalamnya. Itu pun seringan-ringannya adab yang diberikan kepada Abu Thalib. Ngeri enggak? Ngeri sekali. Nah, wallahu musta'an. Jadi nanti kalau antum dapat pertanyaan lagi, itu kenapa pamannya Rasulullah Abu Thalib kafir kalau dapat syafaat? Kita katakan syafaatnya itu syafaat li takhfif. Syafaat untuk memperingan adab saja, bukan untuk mengeluarkan. Enggak akan keluar, kekal dia di dalam api neraka Abu Thalib itu. Paham ya? Nah, tapi mendapatkan keringanan, adab yang paling ringan, yaitu berdiri di atas bara api hingga otaknya mendidih. Itu yang paling ringan sudah. Allahul musta'an. Mafhum insyaallah ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Kata beliau di sini syirik akbar Allah Taala tidak mengampuni dosanya dan tidak menerima amalan saleh yang bersamanya. Qala Allah azza wa jalla, Allah Taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida." Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan atau orang yang berbuat kesyirikan. Syirik apa? Syirik akbar. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa selain syirik tadi. Bagi siapa yang Allah Taala kehendaki, dan barang siapa yang berbuat kesyirikan, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ini pun apa? Walaupun syirik akbar akan diampuni kalau dia taubat sebelum meninggalnya. Paham belum ini? Ini maksudnya enggak diampuni kalau meninggal tidak sempat apa? Taubat. Tapi kalau sebelum meninggal dia taubat, diterima dan diampuni. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman apa?
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Syahidnya itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Bahkan dosa syirik akbar kalau dia tobat sebelum meninggal. Paham ini ya, baik-baik ya? Na'am barakallahu fikum. Karena syirik akbar itu termasuk dosa besar yang paling besar. Jadi dosa besar itu ada lagi yang paling besar. Paham ya? Yaitu syirik akbar ini. Sebagaimana waktu itu segenap para sahabat ditanya oleh Rasulullah, "Ala ukhbirukum bi akbaril kabair?" Kalian mau enggak aku tunjukkan dosa-dosa besar yang paling besar? Qalu, "Bala ya Rasulullah." Mereka mengatakan, "Tentu wahai Rasulullah." Apa kata Rasulullah? Al-isyraku billah. Pertama, al-isyraku billah, berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik akbar termasuk apa? Dosa-dosa besar yang paling besar. Kemudian di antaranya apa? Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Allahul musta'an. Berikutnya, wa qala subhanahu wa qala al-masih ya bani Israil u'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Artinya, dan al-masih, siapa al-masih ini? Isa alaihissalam berkata, wahai Bani Israil. Bani Israil keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam. Israil itu Ya'qub alaihissalam. Paham ya? Jadi keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi Israil itu jangan laknatullah alaihi Israil, jangan. Israil itu Ya'qub alaihissalam. Jadi kalau antum melaknat Israil berarti melaknat Nabi Ya'qub alaihissalam. Paham ya? Jangan disamakan Israel. Negara Israel lain lagi, negara Yahud. Bukan, ini Israil. Paham ya? Israel ya. Nah, barakallahu fikum. Walaupun mereka menisbahkan kepada anak-anak cucu Nabi Ya'qub, tapi mereka sudah tidak seperti dahulu kala. Dalam artian, nah barakallahu fikum, setelah diutus Nabi Muhammad, mau tidak mau semuanya yang beragama Nasrani, beragama Yahud harus mengikuti. Paham ya? Harus mengikuti dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam? U'budullah, ibadahilah Allah Subhanahu wa taala, Rabbku dan Rabb kalian. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan, perhatikan ancamannya ini, sungguh Allah telah haramkan bagi dia surga. Satu, yang berbuat kesyirikan Allah telah haramkan bagi dia surga. Wa ma'wahun nar. Dua, tempat kembalinya di neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dan bagi orang-orang zalim maksudnya siapa? Orang-orang yang berbuat kesyirikan tidak ada penolong sedikit pun. Karena adz-dhalim di sini adalah apa? Al-musyrik. Jadi terkadang kedzaliman yang diinginkan apa? Kesyirikan. Sebagaimana dalilnya sudah kita hafal bersama. Dan kita dengar, yang hafal alhamdulillah, yang belum hafal nanti dihafal, dalil yang menunjukkan bahwasanya apa? Kedzaliman terkadang yang diinginkan adalah kesyirikan. Paham ya? Nah, dalilnya apa? Ingat enggak? Antum sudah menghafal surat As-Sajdah ya? Nah, wallahu alam ya, surat As-Sajdah itu sebelum atau setelah Luqman? Sebelum Luqman ya? Kalau berarti di dalam surat Luqman ada. Ayo, enggak masalah, buka enggak masalah. Paham ya? Enggak masalah, barakallahu fikum. Dalam surat Luqman ada itu ya. Antum tahu? Antum Talha? Itu ucapan Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Antum tahu? Ayo, li abihi. Wa qala Luqmanu li banihi wa li ibnihi. Lanjutkan. Ayo, mana? Inna syirku. Bacanya yang tepat no. Itu kan ada inna, ada kana, ada tonna. Bacanya itu yang tepat harokatnya. Paham ya? Wa id qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu. Ketika Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya dalam keadaan ya'idhuhu. Pernah ada orang membacanya keliru. Wa huwa nam ya'udduhu. Nah, jadi ditasydid, artinya menggigit. Jadi ketika Luqman Hakim berkata pada anaknya dalam keadaan bapaknya menggigit anaknya. Paham ya? Jadi keliru ya, wa huwa ya'udduhu. Jadi yang benar wa huwa ya'idhuhu. Dalam keadaan apa? Luqman Al-Hakim itu apa? Menasihati anaknya. Apa yang diucapkan? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Sudah hafal kan? Ayo. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku,
Jangan kamu berbuat kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang besar. Berarti kedzaliman terkadang maknanya apa? Kesyirikan. Karena kedzaliman terbagi menjadi kedzaliman terbagi menjadi berapa? Tiga. Apa saja? Zalim kepada diri sendiri. Zalim seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Zalim kepada Rabbnya. Zalim seorang hamba kepada Rabbnya. Zalim kepada orang lain. Zalim seorang hamba kepada orang lain. Tiga kedzaliman yang paling parah yang mana? Zalim seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Dengan bentuk apa tadi? Kesyirikan. Jadi sudah paham sekarang ya? Jadi kalau antum menerjemahkan seperti ini, wa malidz zalimin min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang zalim, maksudnya orang-orang musyrik. Mahum? Ayo na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Kita lanjutkan nyanyi matanya aja ya, insyaallah setelah itu nanti syarahnya pada pertemuan yang akan datang. Wa qala subhanahu, dan Allah Ta'ala berfirman, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura, dan kami persembahkan, kami pertunjukkan terhadap apa yang dulu mereka amalkan di dunia dengan sebuah amalan yang tercampuri kotoran syirik. Akhirnya kami jadikan amalan tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Tahu debu enggak antum? Naam. Paham ya? Seperti itu, dipermisalkan bagian debu yang berterbangan, enggak ada nilainya. Enggak ada nilainya. Allahumma musta'an, sallaha as-salamata wal afiyah. Wa qala ta'ala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat kesyirikan, sungguh akan hancur semua amalanmu dan kamu nanti di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka berbuat kesyirikan, niscaya akan hancur semua amalan yang dulu mereka kerjakan. Sebabnya ada syirik apa? Akbar. Kesimpulannya barakallahu fikum hafizakumullah, kesyirikan terbagi menjadi dua, syirik akbar sama syirik asghar. Adapun syirik khafi masuk di bawah syirik asghar, karena syirik khafi itu syirik yang tidak nampak, yang tersembunyi, khafiyah wastatara, di antaranya sum'ah dan riya. Kemudian yang menghancurkan semua amalan adalah syirik akbar. Adapun syirik asghar menghancurkan amalan yang terkotori kesyirikan itu saja. Nas'alullah azza wa jalla bimanihi wa karamih an yujannibana 'anil syirkil akbar wal asghar. Innahu waliyyu dzalik wal qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.